pusat menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang jelas karena akibat dari kerumunan di Petamburan. Ada tidak? Nah, kan tidak ada. Nah, jadi mutlak buktinya harus ada ya. Jadi dari pasal 63 itu tidak ada pembuktian tentang penetapan bahwa di sana terjadi kedaruratan kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, apalagi khusus di Petamburan. Ya, nah itu yang dimaksud. Khusus, bukan umum ya. Ya khusus kan biaya yang kita disangkakan di rumah Habib Rizik dan airport Bandara. PD HRS kali ini bakal menang di pengadilan. Ini kan masih yang pertama ya, ini hanya pembacaan Gugatan saja. Ya. Poin-poinnya apa sih Bang yang nantinya akan dibacakan dalam pra-peradilan hari ini Bang? Kembali gugat Polri, Habib Rizik kali ini PD bakal menang di pengadilan. Untuk poinnya sebenarnya sih kita akan mempertanyakan atau mempersoalkan mengenai penangkapan jaksa itu sendiri ya. Artinya menurut hemat kami, pendapat kami ini ada jadi apa yang menjadi alasan yang menjadikan itu kita angkat dan sampai terjadi penembakan itu yang mereka jawab dalam peradilan ini. Untuk pihak keluarga almarhum Qaddafi sendiri hadir Bang hari ini Bang? Betul tidak hadir. Oh, hanya diwakilkan kuasa hukum saja ya Bang ya? Kami yang hanya bisa menghubungi dan sempat yang pada kali ini dari keluarga Qaddafi itu, tapi sebenarnya apakah yang mereka kan sudah kemarin pakai biru bantuan hukumnya FPI. Serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut. Pertama, kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan. Dan sebagai gantinya, kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin. Kedua, segera dibentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya 6 orang Laskar FPI. PD HRS kali ini bakal menang di pengadilan. Kembali gugat Polri, Habib Rizik kali ini PD bakal menang di pengadilan. Ex-pentolan Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab mengaku percaya diri bakal menang terkait usahanya yang kembali menggugat Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. HRS menggugat Polri terkait tindakan penangkapan serta penahanan terhadap dirinya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Lewat pengacaranya, Alamsyah Hanifah mengatakan pihaknya optimistis gugatannya terhadap kepolisian dapat dikabulkan hakim. Pasalnya, penangkapan serta penahanan terhadap kliennya lahir dari 2 surat perintah penyidikan yang berbeda. Kami sangat optimis menang di pengadilan karena surat penangkapan itu lahirnya dari 2 ibu. Maksudnya, surat perintah penyidikan padahal orang lahir semuanya dari 1 ibu, kata Alamsyah di lokasi. Selain itu, kubu Habib Rizik berkeyakinan bahwa sangkaan pasal 160 KUHP tidak relevan dan menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sebab peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Tapi dibawa ke hukum pidana kejahatan pasal 160 KUHP, mencampur adukan antara peraturan yang bersifat khusus dicampur adukan dengan peraturan yang bersifat umum. Jelas Alamsyah. Alamsyah juga menyatakan bahwa penerapan pasal 160 KUHP yang disangkakan terhadap kliennya merupakan akal-akalan pihak kepolisian. Hal itu dilakukan agar polisi dapat menahan HRS. Habib Rizik ini kan ditahan dengan pasal 160 KUHP. Itu intinya menghasut orang untuk membuat kejahatan
bukan materi berkerumun dalam undang-undang COVID. Jadi berkerumun undang-undang COVID dibawa ke dinyatakan menghasut. Ini kan akal-akalan untuk menahan HRS saja, bukan penahanan sesungguhnya. Alamsyah mengatakan penangkapan terhadap Habib Rizik dalam kasus ini juga tidak etis. Sebab HRS ditangkap setelah dirinya datang ke Mapolda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan. Tiba-tiba 2 jam di Polda dibuatkan surat perintah penangkapan. Dia menyerahkan diri untuk diperiksa, tapi di BAP tiba-tiba ditangkap. Ungkap dia. Pra peradilan pertama ditolak. Sebelumnya, Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti menolak gugatan pra peradilan HRS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 Januari yang lalu. Gugatan itu berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap HRS. Adapun sejumlah alasan terkait ditolaknya gugatan tersebut. Pertama, penyidikan yang dilakukan polisi telah sah, bahkan sebelum meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan juga telah melakukan aturan yang berlaku. Dikatakan Sahyuti, penyidik kepolisian pun telah memperoleh bukti-bukti dan menerima keterangan dari sejumlah ahli. Oleh sebab itu, polisi menyatakan bahwa acara hajatan anak HRS sekaligus Maulid Nabi di Petamburan adalah melanggar protokol kesehatan COVID-19. Hanya itu, alasan ketidakhadiran HRS dalam memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya menjadi salah satu pertimbangan ditolaknya gugatan tersebut. Total, HRS mangkir sebanyak 2 kali. Merujuk pada ketentuan undang-undang, pemanggilan terhadap HRS dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Sahyuti menyatakan jika permohonan HRS harus ditolak. Sahyuti menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan telah mendapat penetapan dari pengadilan. Dengan demikian, penyitaan dalam perkara ini telah sah merujuk pada hukum acara yang ada. Dalam sidang, kubu Rizik menghadirkan 40 bukti tertulis dan 2 saksi fakta yang hadir saat acara hajatan di Petamburan, Jakarta Pusat pada beberapa waktu yang lalu. Kuasa hukum Rizik Alamsyah Hanafiah mengatakan 40 bukti tersebut mencakup surat pemberitahuan penetapan tersangka oleh polisi terhadap Rizik. Pemberitahuan itu, kata Alamsyah, disampaikan pihak kepolisian kepada Kejaksaan Tinggi. Alamsyah melanjutkan pihaknya juga akan membuktikan adanya 2 surat perintah penyidikan dengan tanggal yang berbeda. Kemudian terdapat pula surat pemberitahuan hukuman administrasi kepada pihak FPI dan Rizik terkait kerumunan massa. Dan itu kita sudah membaca ada kemungkinan gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah yang mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah.